Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaina dengan NIM C24190003. Jadi di sini saya akan pembedahan pada ikan mujair yaitu Oreochromis mosambicus untuk melihat organ reproduksi dari ikan tersebut. Nantinya kita akan melihat gonad dan juga ususnya. Nah, penasaran seperti apa mekanismenya? Mari kita simak. Sebelum melakukan pembedahan, kita perlu membuat anotasi dulu yang berisi info seputar ikan yang akan kita bedah. Jadi yang pertama di sini ada tulisan praktikum biologi perikanan, kemudian laboratorium pertumbuhan dan nama satani, kemudian ikan mujair dan bobot total. Kemudian ada panjang tubuh, panjang kepala, panjang badan, serta panjang sagak. Dan kemudian anotasi ini akan kita simpan pada dokumentasi ikan seperti ini. Berikut ini merupakan dokumentasi dari ikan pertama yang akan kita bedah. Nah, ikan ini memiliki panjang total yaitu 21,5 cm dengan bobot total 1,5 gram. Kita akan membedah ikan pertama. Seperti biasa, prosedur yang digunakan adalah membedah dari ujung anus hingga ke linear lateralis, kemudian ke dekat operculum, kemudian ke bawah untuk melihat gonadnya. Yang pertama, kita kan di alat bedah tuh ada 2 gunting ya, jadi kita menggunakan gunting yang kira-kira dapat membelah kulitnya. Ini saya menggunakan gunting dengan ujung yang tajam agar dapat membelah kulit ikan dari ikan mujair ini. Nah, kemudian dipastikan karena ikan mujair ini terdapat lagi selaput untuk menutupi organnya, maka kita bisa agak sedikit lebih longgar nih dalam membedahnya. Jadi dibedah ke lurus kemudian ke bawah. Pastikan tidak menyentuh bagian empedu karena nantinya akan mengeluarkan bau yang tajam. Setelah kita selesai, kemudian dipastikan lagi apakah potongan kita sudah dalam atau belum dengan cara membuka bagian yang akan kita potong. Nah, sekarang udah mulai terlihat ya bagian dalam dari ikan mujair ini. Kemudian diteruskan membedahnya dan dari sekarang hati-hati agar tidak melukai organ bagian dalamnya. Bagian ini sedikit keras, jadi agak butuh tenaga ekstra untuk memotongnya. Kemudian dibuka secara perlahan bagian dalamnya agar kita dapat memburai organ dalamnya. Nah, inilah penampakan bagian dalam organ dari ikan mas yang kita bedah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ikan ini adalah betina karena gonadnya berwarna kuning. Kemudian kita akan mengeluarkan gonad ikan. Nah, gonad ini tadi sedikit terpotong oleh gunting sehingga agak memburai. Namun tidak apa-apa, kita bisa mendokumentasikannya. Ini merupakan dokumentasi dari gonad ikan dan ikan diburai. Kemudian ini adalah penampakan ikan setelah dihitung telurnya dengan jumlah pada counter. Nah, ini merupakan ikan kedua yang akan kita bedah untuk membandingkan hasil gonadnya. Sama seperti prosedur sebelumnya, kita membedah dari ujung anus hingga ke linear lateralis, kemudian ke dekat operculum dan ke bawahnya. Dengan menggunakan gunting yang sama yang agak tajam. Diameter ikan ini sedikit lebih kecil daripada yang tadi, jadi agak sedikit tricky gitu untuk memotongnya. Dan dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pengaruh kepada organ dalam ikan, agar nanti ketika diburai tidak rusak gitu. Nah, ini agak sedikit mudah ya karena mungkin lebih kecil. Ini merupakan penampakan organ bagian dalamnya. Nah, dipotong dulu agar mudah. Nah, ternyata betina juga, tapi ini
sepertinya TKG 3 karena agak sedikit kurang jelas telurnya. Nah, kemudian gonad ikan dipisahkan untuk kemudian hitung telurnya karena dia adalah betina. Dengan hati-hati karena ini kecil, jadi agak sedikit sulit untuk memisahkannya dengan organ lain tanpa melukainya. Kemudian digunakan alat bedah lain untuk mempermudahnya, dicoba-coba aja kira-kira yang mana yang pas untuk mengeluarkan gonad jika gunting dirasa terlalu sulit gitu. Mungkin karena belajar dari ikan pertama juga, jadi di sini agak lebih hati-hati karena takutnya gonadnya juga nanti terburai ketika digunting, jadi lebih sedikit hati-hati aja gitu. Nah, gonad ini tuh kenapa ukurannya 3? Karena dia memiliki ukuran simetris. Nah, kemudian kita akan menghitung mendokumentasikan gonad ini kepada ikan yang telah diburai. Nah, gonad ini memiliki ukuran simetris dan juga diameter telurnya tidak terlalu jelas, jadi dia TKG 3, tapi dia udah berwarna kuning gitu. Ini merupakan dokumentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.